harokat fathah atau baris fathah atau tanda baca fathah. Dengan media gambar di layar, huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Kalau bertemu dengan huruf mim sukun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya memiliki permasalahan belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar bisa dapat segera langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, sehingganya bisa memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Bagi yang belum lancar, semoga bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Quran. Dengan penjelasan ilmu tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya, semoga saudara semuanya, semoga bapak dan ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Semoga dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik, tanpa perlu berlama-lama, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an kita. Sekarang kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-17. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelahnya akan kami bantu jelaskan tajwidnya sampai saudara bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kalau nanti masih ada bingung dengan penjelasan yang kami sampaikan, tulis di kolom komentar. Akan kami bantu semaksimal mungkin ya, sesuai dengan kemampuan kami untuk memahamkan ilmu tajwid kepada saudara semuanya. Jadi kalau belum paham, tulis di kolom komentar di mana yang belum paham dari yang kami sampaikan, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Ya tu dibaca panjang. Kenapa kok tu dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i pada media gambar. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Nah, kalau kita membaca Al-Quran ya, kalau kita mengaji Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun nih. Huruf sukun atau disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah atau tanda baca dhammah atau baris dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Nah, jadi kalau kita mengaji Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun di sininya nih ada hurufnya yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, berarti huruf tersebut dibaca panjang. Nah, begitu. Sebenarnya tu dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harakat. Yatufu alaihim. Di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Nah, sebelumnya ada harokat fathah nih, baris 1 di atas huruf. Harokat fathah atau baris fathah atau tanda baca fathah. Dengan media gambar di layar, huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Jadi kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya harokat fathah,
maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Kita baca lunak, lembut saja. Alaihim. Nah, jangan dibaca alaihim, jangan sampai condong ke huruf e ya. Nah, kita baca lunak lembut. Alaihim begitu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun, setelahnya huruf waw. Nah, perhatikan media gambar di samping. Setiap kita mengaji Al-Qur'an itu, kalau bertemu dengan huruf mim sukun, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Cuman kalau hukum mim sukun itu dia lebih ringkas dia. Cuman ada tiga bentuk hukum. Nomor 1 itu ada huruf mim sukun, setelahnya huruf ba. Hukumnya adalah ikhfa syafawi. Mim sukun setelahnya huruf mim. Mim sukunnya bertemu dengan huruf mim, idgham mimi. Yang nomor 3 baca izhar syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Kami buat keterangan di situ. Maksudnya itu kalau ada huruf mim sukun di sininya nih, setelah mim sukun di sininya nih, ini mim sukun, setelahnya di sini kan huruf waw nih. Di sini ini bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi begitu. Huruf mim sukun itu setelahnya itu jadi hukum huruf mim sukun itu bertemu dengan huruf apapun itu, hukumnya izhar syafawi, terkecuali mim sukunnya bertemu dengan huruf ba atau mim sukunnya bertemu dengan huruf mim, seperti itu. Ini mim sukun, setelahnya di sini apa? Huruf waw, bukan huruf ba, juga bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tak berdengung pendek saja. Alaihim wilda, alaihim wilda begitu. Jangan dibaca alaihim, nah, dipanjangkan begitu, jangan, salah, pendek saja. Wilda, da dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, nih, kemudian bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Jika sebelum huruf alif itu ya berarti yang berposisi sebelah kanan daripada huruf. Kalau sebelum itu yang di sebelah kanan. Jika ada huruf alif, sebelum huruf alif berarti di sininya nih, sebelah kanan alif, di sini sebelah kanan kita di sini kan, ini alif, sebelah kanannya sini kan. Nah, jika ada huruf alif, jika sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Atau kalau masih bingung, kalau ada huruf alif, sebelah kanan huruf alif ada huruf yang memiliki nih tanda baca fathah atau harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Soalnya da dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Wildanum mukhalladun. Tanwin setelahnya huruf mim. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf non sukun ya atau tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid itu. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Pasti saudara sudah tahu. Baris 2 di atas huruf, baris 2 di bawah huruf, ya seperti yang tertera pada media gambar tuh yang di samping tanda panah tuh. Kemudian di situ ada dhammatain ya, ada fathatain, dhammatain ya, dan juga kasratain. Bentuknya ada 3. Jadi setiap ada nun sukun atau setiap kita bertemu tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nah, kita perhatikan setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa. Ketahui hurufnya, maka kita bisa menentukan hukum tajwidnya begitu. Nah, contohnya tuh seperti ini. Ini tanwin, setelahnya huruf mim. Nah, huruf mim ini huruf apa? Seperti yang kita lihat pada media gambar, huruf mim termasuk huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping, hukumnya idgham bi gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya, begitu kan? Nah, bunyi tanwin dimasukkan ke huruf mim. Wilda num, kita baca num, jangan dibaca nun, tapi num. Dia masuk melebur ke huruf mim. Kemudian digunnahkan. Jadi bagian numnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Wildanum num mukhalladun. Dun dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Sama dengan ini pada awalnya. Ini keterangannya sama. Nah, perhatikan lagi rumus 2 yang warna hitam. Harusnya di sini saudara sudah tahu nih. Kenapa kok ini dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Bagaimana cara menentukannya? Harusnya saudara sudah tahu. Karena tadi sudah kami jelaskan gitu. Du dibaca panjang. Nah, karena di sini ada huruf waw sukun. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu huruf waw sukun, ada huruf waw sukun, ada huruf ini tanda sukun, waw sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Sehingga du kita baca panjang.
Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian du ditambah nun yang kita sukunkan dibaca dun. Nah, mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten itu setiap kita mengaji Al-Quran, kalau mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukun saat kita temui itu kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4, semuanya kita baca 4 begitu. Tidak boleh selang-seling, harus sama, harus konsisten antara atas dan bawah ketika membaca mad arid li sukun, seperti itu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca mukhalladun. Jangan dibaca mukhalladuna, jangan. Tapi dibaca mukhalladun. Huruf nunnya kita sukunkan, kita matikan. Mengapa begitu? Jadi, kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian kita berwakaf, kita berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran nih, kita berhenti nih, berwakaf nih tepat di huruf nun. Huruf nun ini tidak dibaca panjang. Jadi kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan seperti itu. Sehingganya kita baca mukhalladun. Di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya wakaf mamnu. Jadi maksudnya itu dilarang untuk berwakaf, dilarang untuk berhenti kita. Tapi ada pengecualian. Kalau wakaf mamnu itu terletak di akhir suatu ayat. Nah, ini di akhir ayat kan, di akhir ayat Al-Waqiah ayat yang ke-17 ini di akhirnya nih, maka tidak apa-apa kita berwakaf di wakaf mamnu tersebut seperti itu. Nah, sekarang mari sama-sama kita ulang sekali lagi dari awal. Yantufu alaihim wildanum mukhalladun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.